Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan agar dapat melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Setia Asih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Materi ini akan diajarkan pada jenjang SMP MTS kelas 8 semester 1. Sebelum kita masuk ke materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN, di sini saya akan memaparkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, yang pertama, faktor alam apa saja sih yang mengakibatkan interaksi di negara-negara ASEAN? Kita lanjut ke materinya. Pertama, faktor alam yang pertama adalah faktor iklim. Dalam faktor iklim dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama iklim matahari. Letak astronomis ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, sebagian besar wilayah Asia Tenggara berada di zona iklim tropis. Namun, ada satu bagian negara dari negara Myanmar, yaitu negara Myanmar bagian utara, masuk dalam zona iklim subtropis. Selanjutnya, iklim muson. Berdasarkan letak geografis Asia Tenggara, negara-negara ASEAN berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Hal ini dapat menyebabkan wilayah ASEAN mempunyai pola angin yang berganti setiap 6 bulan sekali, yang disebut angin muson barat dan angin muson timur. Saat angin muson barat bertiup akan menyebabkan musim hujan, sedangkan saat angin muson timur bertiup akan menyebabkan musim kemarau. Selanjutnya ada iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang dipengaruhi oleh keadaan suatu wilayah seperti pegunungan, dataran, dan perairan laut. Nah, berdasarkan kondisi ketiga iklim tadi, yaitu iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisis, hampir seluruh negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan kondisi iklimnya. Negara-negara di Asia Tenggara terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Akibatnya akan mengalami perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang dapat menimbulkan pemanasan global. Dengan adanya pemanasan global serta perubahan iklim ini, memicu terjadinya sebuah bencana klimatik, yaitu adalah bencana yang disebabkan oleh keadaan faktor iklim, yaitu contohnya adalah bencana topan Nargis di Myanmar pada tahun 2008, lalu kebakaran di kawasan Ranupani Indonesia pada tahun 2019, dan banjir bandang di Thailand pada tahun 2011. Selanjutnya, dengan adanya bencana alam di kawasan Asia Tenggara itu, maka ASEAN mendirikan sebuah tim yang bernama ASEAN ERAT, yaitu Emergency Response and Assessment Team. ASEAN ERAT merupakan sebuah tim yang dibentuk sebagai upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh ASEAN dengan cara yang cepat dan bertindak secara kolektif. ASEAN ERAT pertama kali turun tangan pada tahun 2008, yaitu pada peristiwa topan Nargis di Myanmar, dan untuk selanjutnya akan dikerahkan untuk membantu dalam penanganan berbagai macam bencana yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Kerjasama ASEAN untuk menanggulangi bencana yang selanjutnya yaitu pada kebakaran hutan di Sumatera pada tahun 2015. Pada bencana itu, negara Malaysia dan Singapura membantu atas nama ASEAN dengan memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Lalu pada tahun 2014, saat Filipina mengalami bencana badai Haiyan, Indonesia dan beberapa negara ASEAN juga ikut membantu. Nah, faktor alam yang kedua yaitu faktor geologi. Asia Tenggara itu terletak pada pertemuan dua lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan dan gunung berapi yang tinggi. Asia Tenggara adalah wilayah di mana bertemunya dua lempeng besar yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil. Dengan adanya pertemuan lempeng tersebut, maka kawasan Asia Tenggara terdapat gugusan gunung api yang dikenal dengan sebagai nama Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Contohnya gunung api yang ada di Asia Tenggara yaitu Gunung Mayon yang ada di Filipina, lalu ada Gunung Krakatau yang ada di Indonesia. Dengan keadaan geologi tersebut, maka ASEAN menjadi kawasan yang rawan akan bencana alam seperti gempa bumi karena adanya pertemuan lempeng, lalu tsunami karena adanya gempa bumi di dasar laut, dan ada gunung meletus. Adanya bencana yang menimpa Asia Tenggara, maka ASEAN dan negara lain memberikan bantuan lewat Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan. Contoh tsunami yang ada di Asia Tenggara yaitu pada tsunami Aceh 2004 di Indonesia, ada gunung meletus yaitu Gunung Taal di Filipina pada tahun 2020, dan ada gempa bumi di Sabah, Malaysia pada tahun 2015. Faktor alam yang ketiga atau faktor alam yang terakhir adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Namun, sebuah negara tidak selalu memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan di negaranya. Oleh karena itu, negara di ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam melalui proses jual beli atau perdagangan. Contoh-contoh negara dengan sumber daya alamnya dapat dilihat di tabel tersebut. Indonesia memiliki SDA batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Untuk Malaysia memiliki SDA timah dan besi, Thailand memiliki SDA timah dan gas alam, Singapura menjadi pelopor industri pertama di Asia Tenggara, dan Vietnam adalah batu bara dan besi, serta Filipina adalah besi. Yang selanjutnya, apa sih pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Kemajuan teknologi merupakan kemajuan yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi akan berjalan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin maju. Saat ini ada dua kemajuan teknologi yang berpengaruh di kehidupan manusia. Yang pertama adalah teknologi transportasi dan yang kedua teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi transportasi. Saat ini kemajuan teknologi transportasi sudah sangat baik, yaitu ada sarana transportasi angkutan. Pada zaman dulu, sarana transportasi angkutan hanya menggunakan tenaga hewan, yaitu seperti delman. Namun saat ini yang digunakan itu sudah sangat canggih, yaitu mesin. Yang pertama yaitu contohnya bis, kereta api, pesawat, dan kapal laut. Lalu ada prasarana transportasi angkutan seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Yang selanjutnya ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu digunakan untuk bertukar informasi secara jarak jauh. Saat ini perkembangan teknologi komunikasi maju dengan sangat pesat.
Seiring berkembangnya zaman, perubahan alat komunikasi mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu dulu masih menggunakan surat menyurat dan telepon berkabel, sekarang sudah menggunakan smartphone. Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang signifikan, maka muncul inovasi seperti munculnya internet, email, chatting, media sosial, perbelanjaan online, dan sebagainya. Lalu, apa sih pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi di negara ASEAN? Nah, di negara ASEAN, para anggotanya mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. AFTA merupakan bentuk kerjasama ekonomi untuk mempermudah kegiatan perdagangan antar negara anggota. Dengan adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibanding dengan negara non-ASEAN. Adanya AFTA juga meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN secara signifikan. Contohnya adalah seperti negara Thailand. Negara Thailand sebagai produsen beras dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara lain tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Materi yang terakhir adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap ruang dan interaksi antar ruang di negara ASEAN. Bagaimana sih pengaruhnya? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu konversi lahan. Konversi lahan atau alih fungsi lahan merupakan berubahnya suatu kegunaan lahan menjadi kegunaan yang lain. Alih fungsi lahan yang paling sering adalah mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya industri atau permukiman. Konversi lahan ini menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi industri ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya yaitu negara ASEAN. Alasannya adalah memiliki lahan yang strategis, harga lahan yang murah, akses yang mudah, dekat dengan bahan baku, dan faktor sosial dan budaya hukum waris. Lalu apa sih dampak negatifnya? Yaitu lahan pertanian semakin berkurang, lahan pertanian sekitar terkena imbas pencemaran, lalu dengan adanya konversi lahan akan menular dan mengancam ketersediaan lahan pertanian. Selanjutnya, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal semakin meningkat. Ketika lahan di daerah permukiman sudah tidak lagi mencukupi, maka konversi lahan akan menjadi salah satu solusi permasalahan. Namun dengan adanya konversi lahan menjadi pemukiman ini memiliki dampak negatif, yaitu seperti luas lahan pertanian semakin berkurang, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, dan yang terakhir berkurangnya lahan resapan air. Namun perlu kita ketahui, konversi lahan itu tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan justru akan menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan tetap harus diawasi dan jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup warga negara. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sumber belajar kalian. Apabila ada salah penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.